Di pesisir timur Jawa Timur, sekitar 1 jam perjalanan dari kota Banyuwangi, ada sebuah desa kecil yang tidak terlalu ramai bernama Desa Wringin Kembar. Desa itu berada di antara hamparan sawah dan kebun kelapa yang luas. Jalan menuju desa itu hanya berupa aspal sempit yang kadang retak di beberapa bagian karena sering dilewati kendaraan pengangkut hasil panen. Di pagi hari, udara di desa itu selalu terasa lembab karena angin yang datang dari arah laut selatan. Kadang kabut tipis masih menggantung di atas sawah ketika matahari mulai muncul dari balik perbukitan yang berada di sisi timur desa. Di ujung jalan utama desa itu berdiri sebuah rumah sederhana yang menghadap langsung ke jalan kecil yang sering dilalui warga. Rumah itu tidak terlalu besar. Dindingnya sebagian masih terbuat dari papan kayu yang warnanya mulai memudar dimakan usia. Atapnya menggunakan genteng tanah liat yang sudah terlihat tua. Namun yang paling mencolok dari rumah itu adalah sebuah toko kelontong kecil di bagian depannya. Rak-rak kayu di dalam toko itu dipenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Ada beras dalam karung kecil, minyak goreng dalam botol plastik, mie instan yang disusun rapi, sabun mandi, kopi sachet, sampai jajanan anak-anak yang digantung di depan etalase kaca. Sejak pukul 6 pagi, warga desa sudah mulai berdatangan. Para petani biasanya membeli kopi dan rokok sebelum berangkat ke sawah. Ibu-ibu membeli gula, bawang atau garam untuk memasak sarapan. Anak-anak sekolah juga sering berhenti di sana untuk membeli permen atau minuman sebelum berjalan menuju sekolah dasar yang letaknya tidak jauh dari desa. Hal yang membuat banyak orang heran adalah satu hal yang hampir tidak pernah berubah dari toko itu. Toko itu hampir tidak pernah sepi pembeli. Bahkan pada hari-hari biasa, ketika toko lain di desa terlihat lengang, toko kecil itu tetap dipenuhi orang yang keluar masuk. Pemilik toko itu adalah seorang perempuan berusia sekitar 30 tahun bernama Laras. Laras dikenal oleh warga desa sebagai perempuan yang pendiam. Rambutnya panjang dan selalu diikat sederhana ke belakang. Ia jarang berbicara terlalu banyak dengan pelanggan, namun ia selalu melayani setiap orang dengan sopan. Setiap pagi, Laras membuka tokonya tepat pukul 6. Ia menyapu lantai toko terlebih dahulu, lalu merapikan barang-barang di rak yang berantakan karena pembeli semalam. Setelah itu, ia duduk di balik meja kecil di dekat etalase kaca sambil menunggu pembeli berikutnya datang. Tidak ada pegawai yang membantunya. Semua pekerjaan di toko itu ia lakukan sendirian. Beberapa warga desa sering merasa kasihan melihat Laras bekerja sendirian seperti itu, karena semua orang di Desa Wringin Kembar tahu bahwa 2 tahun lalu suami Laras meninggal secara tiba-tiba. Suami Laras bernama Damar. Damar dulu dikenal sebagai orang yang ramah dan suka membantu tetangga. Ia yang pertama kali membuka toko kecil itu bersama Laras beberapa tahun lalu. Namun pada suatu pagi yang dingin 2 tahun lalu, Damar ditemukan meninggal di halaman belakang rumah mereka. Dokter dari puskesmas kecamatan mengatakan bahwa Damar meninggal karena serangan jantung mendadak. Sejak hari itu, Laras menjalani hidup sendirian. Awalnya banyak orang mengira toko itu tidak akan bertahan lama setelah Damar meninggal. Beberapa tetangga bahkan sempat menyarankan agar Laras menutup toko itu saja dan tinggal bersama keluarganya di desa lain. Namun Laras menolak. Ia tetap membuka toko setiap hari seperti biasa. Yang aneh,
Sejak saat itu, justru usaha toko itu semakin ramai. Orang-orang dari dusun sebelah bahkan mulai datang berbelanja di sana. Kadang ada orang yang sebenarnya hanya lewat, tapi tiba-tiba berhenti dan membeli sesuatu. Fenomena itu sering menjadi bahan pembicaraan warga desa. Suatu pagi di warung kopi milik Pak Harjo, beberapa lelaki desa sedang berbincang sambil minum kopi hitam. Pak Harjo mengaduk kopinya pelan sambil berkata, "Heran juga ya, tokonya Laras itu sekarang nggak pernah sepi." Seorang petani bernama Pak Seno yang duduk di sebelahnya ikut menimpali. Iya, padahal dulu waktu Damar masih hidup, tokonya sering kosong pembeli. Seorang pemuda desa bernama Andi ikut menyela sambil tertawa kecil. Ya, mungkin memang rezekinya Laras sekarang, kan kasihan juga dia sendirian. Namun Pak Seno menggeleng pelan. "Entahlah, aku cuma merasa ada yang aneh." Andi menoleh. "Aneh gimana, Pak?" Pak Seno menunjuk ke arah rumah Laras yang terlihat dari kejauhan. "Aku pernah lewat sana tengah malam waktu pulang dari tambak." "Terus?" tanya Andi. Pak Seno terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Aku dengar suara perempuan tertawa dari rumahnya." Andi langsung tertawa. "Ah, paling radio atau televisi." Namun Pak Seno kembali menggeleng. "Bukan, suaranya aneh. Seperti suara orang tertawa, tapi juga seperti orang menangis." Perbincangan itu berhenti ketika beberapa warga lain mulai datang ke warung. Namun cerita itu bukan satu-satunya hal aneh yang pernah didengar warga desa tentang rumah Laras. Beberapa tetangga yang rumahnya tidak jauh dari sana pernah mengatakan bahwa di bagian belakang rumah Laras ada satu kamar kecil yang selalu tertutup rapat. Pintu kamar itu menggunakan gembok besar. Tidak pernah ada yang melihat Laras membuka pintu kamar itu di siang hari. Namun kadang pada malam hari, beberapa orang mengaku pernah mendengar suara pelan dari arah kamar itu. Kadang seperti suara langkah, kadang seperti seseorang sedang berbisik. Namun tidak ada yang benar-benar berani menanyakan hal itu langsung kepada Laras. Karena setiap kali orang melihat wajah Laras, mereka selalu merasa ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan marah, bukan juga sedih, namun ada ketenangan yang terasa sangat aneh di wajahnya. Seolah-olah ia menyimpan sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Namun, semua pembicaraan aneh tentang rumah Laras itu tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Pada suatu pagi, ketika kabar yang tidak masuk akal mulai menyebar ke seluruh desa Wringin Kembar, Laras yang sudah 2 tahun menjadi janda terlihat sedang hamil, dan sejak saat itulah semua orang mulai merasa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap tersembunyi di dalam rumah itu. 2 tahun sebelum kabar aneh tentang kehamilan Laras menyebar ke seluruh desa Wringin Kembar, kehidupan rumah tangga Laras dan suaminya, Damar, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan pasangan sederhana lainnya di desa itu. Mereka tinggal di rumah yang sama yang sekarang ditempati Laras sendirian. Rumah kecil dengan halaman tanah yang ditumbuhi pohon pisang dan satu pohon mangga tua di samping pagar bambu. Di bagian depan rumah itulah mereka membuka sebuah toko kelontong kecil yang menjadi satu-satunya sumber penghasilan keluarga mereka. Pada awalnya, toko itu tidak terlalu menjanjikan. Rak-rak kayu yang dibuat sendiri oleh Damar hanya diisi beberapa jenis barang sederhana seperti mie instan, kopi sachet, gula pasir, sabun mandi, minyak goreng, serta beberapa jajanan anak-anak yang dibeli dari pasar kecamatan.
Kadang-kadang, Laras menambahkan beberapa sayuran segar yang ia beli dari petani sekitar untuk dijual kembali kepada warga yang lewat. Namun kenyataannya, toko kecil itu jarang sekali ramai pembeli. Sebagian besar warga desa Wringin Kembar lebih memilih berbelanja di toko yang lebih besar di dekat pertigaan jalan desa, sekitar 500 meter dari rumah Laras. Toko itu sudah berdiri jauh lebih lama dan memiliki barang yang lebih lengkap. Akibatnya, setiap hari Damar lebih sering duduk menunggu pembeli yang tidak kunjung datang. Kadang-kadang 1 jam berlalu tanpa ada seorang pun yang mampir. Di pagi hari, Laras biasanya membantu menyapu lantai toko dan menata barang-barang di rak, sementara Damar duduk di kursi plastik dekat meja kasir sambil memandangi jalan desa yang lengang. Suatu pagi, ketika matahari baru naik dan embun masih terlihat di daun-daun pisang di halaman, Laras keluar dari dapur sambil membawa 2 gelas kopi hitam. Ia meletakkan 1 gelas di depan Damar. "Mas, diminum dulu kopinya," kata Laras dengan suara pelan. Damar mengangguk tanpa banyak bicara. Ia memegang gelas itu, tetapi pandangannya masih tertuju ke jalan di depan rumah yang hampir kosong. Beberapa detik kemudian ia menghela napas panjang. "Dari tadi pagi belum ada yang beli apa-apa," gumamnya pelan. Laras mencoba tersenyum meskipun ia tahu keadaan mereka memang sedang tidak mudah. "Namanya juga usaha, Mas, pelan-pelan saja," jawabnya menenangkan. Namun di dalam hati, Laras sebenarnya merasakan kegelisahan yang sama. Beberapa bulan terakhir, keadaan mereka memang semakin sulit. Barang dagangan sering tidak habis terjual, sementara mereka tetap harus membeli stok baru agar rak toko tidak terlihat kosong. Belum lagi hutang kecil yang mereka ambil dari koperasi desa untuk menambah modal usaha. Suatu siang, setelah toko benar-benar sepi, Damar menghitung uang yang ada di dalam laci kecil tempat mereka menyimpan hasil penjualan. Jumlahnya tidak sampai 100.000 rupiah. Ia menutup laci itu dengan perlahan. "Kalau begini terus, kita bisa bangkrut, Ras," katanya dengan suara yang lebih berat dari biasanya. Laras yang sedang menyusun mie instan di rak belakang berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah suaminya. "Jangan ngomong begitu, Mas. Kita masih bisa cari cara lain." Namun Damar hanya menggeleng pelan. Ia terlihat semakin sering melamun beberapa minggu terakhir. Kadang ia duduk lama di kursi depan toko tanpa berbicara apapun. Kadang ia pergi ke pasar kecamatan lebih lama dari biasanya dengan alasan mencari distributor barang yang lebih murah. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam dan langit mulai berubah jingga, Damar pulang dari pasar dengan langkah yang lebih lambat dari biasanya. Laras yang sedang menutup rak jajanan di depan toko langsung menyadari perubahan di wajah suaminya. "Mas, kok kelihatannya capek sekali?" tanyanya. Damar tidak langsung menjawab. Ia duduk di kursi kayu di depan toko, lalu memandang jalan desa yang mulai sepi. Beberapa menit berlalu sebelum akhirnya ia berbicara. "Tadi di pasar, aku ketemu seseorang." Laras mengerutkan kening. "Siapa?" Damar menatap tangannya sendiri sebelum menjawab. "Orang tua. Aku belum pernah lihat dia sebelumnya." Nada suara Damar terdengar berbeda, tidak seperti biasanya. "Apa katanya?" tanya Laras pelan. Damar menghela napas panjang. "Dia bilang, dia tahu kenapa usaha kita selalu sepi." Laras mulai merasakan tidak nyaman. Terus, Damar menatap Laras untuk pertama kalinya sejak ia pulang. Dia bilang, ada cara supaya rejeki kita bisa berubah. Laras langsung merasakan firasat buruk. "Cara apa?" Damar terdiam cukup lama sebelum menjawab. Dan ketika ia akhirnya berbicara, suaranya terdengar jauh lebih pelan dari sebelumnya.
Dia bilang, ada sesuatu yang bisa membantu kita, sesuatu yang tidak terlihat, tapi bisa membuat orang datang terus ke toko kita. Laras langsung menggeleng keras. "Mas, jangan bilang kalau itu hal-hal yang aneh-aneh." Namun Damar tidak membantah. Ia justru berkata dengan nada yang lebih serius. Orang itu bilang, kalau kita berani mengambil resikonya, hidup kita bisa berubah. Laras merasakan dada yang tiba-tiba terasa sesak. Resiko apa maksudnya? Damar menatap rumah mereka beberapa detik sebelum menjawab. Dia bilang, kita harus memelihara sesuatu di rumah ini. Suasana di depan toko tiba-tiba terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin sore bertiup pelan melewati pohon mangga di halaman. Laras menatap suaminya dengan wajah yang perlahan berubah pucat. "Mas, maksudnya memelihara apa?" Damar tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, hampir seperti berbisik. Makhluk yang tidak berasal dari dunia manusia. Sejak saat itulah, tanpa mereka sadari, kehidupan Laras dan Damar mulai bergerak menuju sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Malam setelah percakapan itu, suasana di rumah Laras dan Damar terasa berbeda dari biasanya. Walaupun mereka tetap membuka toko seperti biasa di siang hari, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar tenang. Laras masih terus memikirkan kata-kata suaminya tentang orang tua misterius yang ditemuinya di pasar. Sementara itu, Damar terlihat lebih sering diam dan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sepanjang hari itu, Laras beberapa kali mencoba menanyakan kembali tentang orang yang ditemui Damar di pasar. Namun setiap kali ia membuka pembicaraan, Damar hanya menjawab singkat atau malah mengalihkan topik. Hal itu membuat Laras semakin merasa tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh suaminya. Sore hari menjelang malam, ketika pembeli terakhir meninggalkan toko, Laras mulai menutup etalase kaca dan merapikan barang-barang yang tersisa di rak. Biasanya, pada jam seperti itu, Damar akan membantunya menyusun kembali barang dagangan atau menghitung hasil penjualan hari itu. Namun malam itu, Damar justru duduk sendirian di kursi kayu depan rumah sambil memandang jalan desa yang mulai gelap. Lampu-lampu rumah warga satu persatu mulai menyala. Suara jangkrik mulai terdengar dari kebun di belakang rumah. Suasana desa Wringin Kembar berubah menjadi lebih sunyi dibandingkan siang hari. Ketika Laras selesai menutup toko, ia berjalan mendekati suaminya. "Mas, tadi yang kamu ceritakan siang itu, kamu serius?" tanyanya dengan nada hati-hati. Damar tidak langsung menjawab. Ia tetap menatap jalan yang kini sudah hampir kosong. Beberapa saat kemudian, ia menghela napas panjang. "Aku tahu kamu pasti takut dengarnya," katanya pelan. "Tapi Ras, kalau kita terus seperti ini, kita tidak akan bisa keluar dari masalah." Laras menatap wajah suaminya dengan cemas. "Kita masih bisa cari cara lain, Mas. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak benar." Damar menggeleng perlahan. Orang itu bilang, ini bukan sesuatu yang jahat. Katanya hanya meminta bantuan dari makhluk yang memang hidup berdampingan dengan manusia. Laras merasa semakin gelisah mendengar penjelasan itu. "Mas, kalau memang itu makhluk seperti yang kamu bilang, berarti itu bukan sesuatu yang baik." Damar kembali terdiam. Angin malam bertiup pelan melewati halaman rumah, membuat daun pohon mangga di samping rumah bergesekan satu sama lain. Beberapa menit kemudian, Damar akhirnya berdiri dari kursinya. "Aku sudah memutuskan," katanya dengan suara lebih tegas. Laras langsung menatapnya. "Memutuskan apa?"
Damar berjalan masuk ke dalam rumah tanpa menjawab. Beberapa detik kemudian ia keluar kembali sambil membawa sebuah botol kaca kecil yang sebelumnya tidak pernah dilihat Laras. Botol itu ditutup rapat dengan kain merah yang diikat dengan benang hitam. Di dalam botol itu terlihat seikat rambut panjang yang sangat hitam. Laras langsung merasakan bulu kuduknya meremang. "Mas, itu apa?" tanyanya dengan suara gemetar. Damar memegang botol itu dengan hati-hati. "Ini yang diberikan orang tua itu tadi di pasar." Laras langsung mundur satu langkah tanpa sadar. Apa maksudnya? Damar menatap botol itu beberapa detik sebelum menjawab. Dia bilang rambut ini adalah pengikat. Pengikat untuk makhluk yang akan membantu kita. Laras langsung menggeleng kuat. "Mas, kita buang saja benda itu, jangan kita simpan di rumah." Namun Damar tetap berdiri di tempatnya. "Ritualnya harus dilakukan malam ini," katanya pelan. Laras merasa dadanya semakin sesak. "Ritual apa lagi?" Damar kemudian menunjuk ke arah bagian belakang rumah mereka. "Kita harus menyiapkan satu kamar khusus, tempat makhluk itu tinggal." Laras langsung menoleh ke arah rumah mereka. Di bagian belakang rumah memang ada sebuah kamar kecil yang jarang digunakan. Ruangan itu biasanya hanya dipakai untuk menyimpan barang-barang lama seperti karung beras kosong dan peralatan rumah tangga yang sudah rusak. "Kenapa harus kamar itu?" tanya Laras. "Karena kata orang itu, makhluk ini harus diberi tempat sendiri. Tempat yang tidak boleh diganggu siapapun." Laras masih mencoba menahan suaminya. "Mas, aku mohon, jangan lakukan ini." Namun wajah Damar terlihat sangat keras malam itu. Ia seolah sudah menutup semua keraguan dalam pikirannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Damar berjalan menuju kamar kecil di belakang rumah. Laras mengikuti dari belakang dengan langkah ragu. Ketika mereka sampai di depan kamar itu, Damar membuka pintunya. Ruangan itu gelap dan berdebu karena sudah lama tidak dipakai. Damar kemudian mengambil sapu dan mulai membersihkan lantai kamar itu tanpa banyak bicara. Laras hanya berdiri di pintu sambil memperhatikan suaminya bekerja. Di dalam hatinya ada perasaan yang sangat tidak enak. Seolah-olah malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan lagi. Setelah kamar itu dibersihkan, Damar menutup kembali pintunya. Ia memasang gembok besar di bagian luar pintu. Laras memperhatikan setiap gerakan suaminya dengan perasaan semakin gelisah. Ketika semuanya selesai, Damar kembali memegang botol kecil berisi rambut hitam itu. Ia menyalakan beberapa batang lilin di depan pintu kamar. Kemudian ia membakar sedikit kemenyan yang langsung mengeluarkan asap tipis yang memenuhi lorong rumah. Bau kemenyan itu perlahan menyebar ke seluruh rumah. Laras berdiri beberapa langkah di belakang Damar. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Damar kemudian berjongkok di depan pintu kamar. Dengan suara sangat pelan, ia mulai mengucapkan beberapa kalimat yang tidak dimengerti Laras. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang dari sebelumnya. Pintu belakang rumah yang terbuka sedikit berderit perlahan. Api lilin yang menyala di lantai mulai bergoyang tertiup angin. Dan pada saat itulah, pertama kalinya, Laras merasa seolah ada seseorang yang berdiri di dalam kamar itu, meskipun pintunya masih terkunci rapat. Ritual malam itu berlangsung tidak terlalu lama. Namun setelah semuanya selesai, Damar berdiri dan menatap pintu kamar itu dengan wajah yang sulit dijelaskan. Lalu ia menoleh kepada Laras. Suaranya terdengar jauh lebih pelan dari sebelumnya. "Mulai malam ini, apapun yang kamu dengar, jangan pernah buka pintu kamar itu."
Laras hanya bisa menatap pintu yang kini terkunci rapat itu dengan perasaan takut yang semakin besar. Karena jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa sesuatu yang tidak seharusnya masuk ke rumah mereka baru saja datang malam itu. Keesokan paginya, desa Weringin Kembar terlihat seperti biasa. Matahari muncul perlahan dari balik perbukitan di sebelah timur desa. Suara ayam berkokok bersahutan dari halaman rumah warga, dan beberapa petani sudah mulai berjalan menuju sawah dengan cangkul di bahu mereka. Di rumah Laras dan Damar, pagi itu juga dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Laras bangun lebih dulu sebelum matahari benar-benar tinggi. Ia menyapu halaman rumah, lalu membuka pintu depan toko kelontong mereka seperti biasa. Udara pagi terasa cukup sejuk dan jalan desa di depan rumah masih terlihat sepi. Damar keluar dari dalam rumah beberapa menit kemudian. Wajahnya terlihat lebih segar dibandingkan malam sebelumnya, meskipun Laras masih bisa melihat sisa kelelahan di matanya. Tanpa banyak bicara, mereka mulai menata toko seperti rutinitas setiap pagi. Laras menyusun kembali jajanan yang digantung di depan etalase, sementara Damar mengangkat beberapa karung beras kecil dan meletakkannya di rak bagian bawah. Sekitar pukul 6 lewat sedikit, seorang pelanggan pertama datang. Seorang ibu paruh baya bernama Bu Warti yang biasanya membeli gula dan kopi sebelum suaminya berangkat ke sawah. "Pagi, Ras," sapa Bu Warti sambil masuk ke dalam toko. "Pagi, Bu," jawab Laras sambil tersenyum kecil. Bu Warti mengambil 2 bungkus kopi sachet dan 1 plastik gula dari rak. Setelah membayar, ia keluar dari toko sambil berkata, "Untung tokonya sudah buka, saya kira masih tutup." Laras hanya mengangguk pelan. Beberapa menit setelah Bu Warti pergi, datang pelanggan lain, lalu pelanggan berikutnya, dan setelah itu orang-orang terus berdatangan tanpa henti. 1 jam berlalu, lalu 2 jam. Biasanya pada jam seperti itu toko mereka akan kembali sepi, namun pagi itu berbeda. Warga desa terus masuk dan keluar dari toko mereka. Ada yang membeli sabun, ada yang membeli minyak goreng, ada yang membeli mie instan dan kopi. Bahkan beberapa orang yang biasanya tidak pernah mampir ke toko mereka, tiba-tiba datang untuk membeli sesuatu. Damar mulai menyadari hal itu sekitar pukul 9 pagi. Ia berdiri di belakang meja kasir sambil memperhatikan antrian kecil yang terbentuk di depan etalase. Damar menoleh ke arah Laras yang sedang menimbang gula untuk seorang pembeli. "Ras, kamu sadar nggak?" katanya pelan. Laras mengangkat wajahnya. "Sadar apa?" Damar menunjuk ke arah rak mie instan yang hampir kosong. Biasanya barang segini baru habis 2 minggu. Laras ikut melihat ke arah rak itu. Beberapa bungkus mie instan yang biasanya menumpuk kini hampir habis. Ia tidak tahu harus berkata apa. Sampai siang hari, pembeli tetap berdatangan. Ketika matahari sudah berada tepat di atas kepala, Laras bahkan hampir tidak sempat makan siang karena harus terus melayani orang yang datang silih berganti. Sekitar pukul 2 siang, ketika toko akhirnya sedikit lebih sepi, Damar membuka laci kecil tempat mereka menyimpan uang hasil penjualan hari itu. Ia menghitung uang itu perlahan. Semakin lama wajahnya semakin terkejut. "Ras," panggilnya. Laras menoleh dari belakang rak. "Kenapa?" Damar mengangkat beberapa lembar uang di tangannya. "Ini lebih banyak dari yang biasanya kita dapat seminggu." Laras ikut melihat ke arah uang itu. Jumlahnya memang jauh lebih banyak dari biasanya. Namun entah kenapa, perasaan di hati Laras justru tidak sepenuhnya senang. Ia teringat kembali pada ritual yang dilakukan Damar malam sebelumnya.
Sore hari datang lebih cepat dari yang mereka sadari. Ketika matahari mulai turun dan langit berubah menjadi jingga, toko mereka akhirnya benar-benar sepi. Damar menutup pintu etalase dengan wajah yang masih terlihat kagum. "Kalau begini terus, kita bisa melunasi hutang kita dalam beberapa bulan," katanya. Namun Laras tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap jalan desa yang kini mulai kosong. Ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Malam pun tiba. Seperti biasa, Laras menutup pintu toko sekitar pukul 8 malam. Lampu rumah dinyalakan dan suasana desa mulai kembali sunyi. Namun malam itu Laras tidak bisa tidur dengan tenang. Ia berbaring di kamar mereka, tetapi pikirannya terus kembali ke kamar kecil di belakang rumah yang kini terkunci rapat. Sekitar pukul 11 malam, ketika rumah sudah benar-benar sunyi, Laras tiba-tiba terbangun. Ia tidak tahu kenapa, namun ada sesuatu yang membuatnya membuka mata. Beberapa detik kemudian, ia mendengarnya. Suara langkah pelan. Suara itu datang dari arah belakang rumah. Laras menahan nafas. Langkah itu terdengar sangat pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di lantai. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin itu hanya suara tikus atau angin malam. Namun beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Pelan, berhenti, lalu berjalan lagi. Dan kemudian Laras mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya langsung kaku. Suara tawa perempuan. Tawa itu sangat pelan, namun cukup jelas untuk membuat jantung Laras berdetak lebih cepat. Tawa itu terdengar seperti seseorang yang sedang tertawa sambil menahan nafas. Dan suara itu datang dari arah kamar kecil yang dikunci oleh Damar malam sebelumnya. Laras menutup mulutnya dengan tangan. Ia ingin membangunkan Damar yang tidur di sampingnya. Namun sebelum ia sempat bergerak, suara itu terdengar lagi. Tawa yang sama, lebih panjang, lebih jelas, seolah-olah seseorang di dalam kamar itu sedang menikmati sesuatu. Laras hanya bisa berbaring kaku di tempatnya sampai suara itu perlahan menghilang bersama kesunyian malam. Dan sejak malam itu, Laras mulai menyadari bahwa rezeki yang tiba-tiba datang ke rumah mereka mungkin memang bukan sesuatu yang datang tanpa harga. Hari-hari setelah kejadian malam itu berjalan dengan cara yang sangat aneh bagi Laras. Di satu sisi, kehidupan mereka berubah menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Toko kecil di depan rumah mereka kini hampir tidak pernah sepi. Sejak pagi hingga sore, selalu saja ada warga desa Wringin Kembar yang datang untuk membeli sesuatu. Bahkan beberapa warga dari dusun sebelah mulai datang berbelanja di toko mereka. Hal yang sebelumnya hampir tidak pernah terjadi. Rak-rak yang dulu sering terlihat penuh, kini cepat sekali kosong. Mie instan, minyak goreng, gula, kopi, bahkan jajanan anak-anak sering habis sebelum sore hari. Damar sampai harus bolak-balik ke pasar kecamatan hampir setiap 2 hari sekali untuk membeli stok baru. Beberapa tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. Suatu pagi, ketika Laras sedang menimbang beras untuk seorang pembeli, Bu Warti yang berdiri di dekat pintu toko berbisik pelan. "Ras, kok sekarang tokonya selalu ramai ya?" Laras hanya tersenyum kecil. "Iya Bu, alhamdulillah saja," jawabnya singkat.
Namun Buarti masih memperhatikan toko itu dengan tatapan penuh rasa penasaran. Padahal dulu kan jarang sekali orang belanja di sini. Laras tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menunduk sambil memasukkan beras ke dalam plastik. Sejak malam ketika ia mendengar tawa perempuan dari kamar belakang itu, Laras tidak pernah benar-benar merasa tenang lagi di rumahnya sendiri. Siang hari mungkin masih terasa normal, namun setiap malam datang, suasana rumah itu berubah menjadi sesuatu yang membuat Laras selalu gelisah. Kamar kecil di belakang rumah itu tetap terkunci rapat seperti yang diperintahkan Damar. Gembok besi besar masih tergantung di pintunya. Namun hampir setiap malam, Laras mulai mendengar suara-suara aneh dari dalam ruangan itu. Kadang suara langkah kaki, kadang seperti suara seseorang yang berjalan pelan menyusuri lantai, kadang suara tawa perempuan yang sama seperti malam pertama. Awalnya, Laras mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya perasaannya saja. Namun semakin lama, suara itu semakin sering muncul. Suatu malam sekitar pukul 12 lewat sedikit, Laras kembali terbangun dari tidurnya. Rumah sangat sunyi saat itu. Damar tidur di sampingnya dengan nafas yang berat karena kelelahan setelah seharian mengurus toko. Laras mencoba memejamkan matanya kembali, namun tiba-tiba suara itu muncul lagi. Kali ini bukan suara tawa, melainkan suara seperti seseorang yang sedang menyisir rambut panjang. Suara gesekan halus seperti sisir yang ditarik perlahan melewati rambut yang sangat panjang. Suara itu datang dari arah lorong menuju kamar terkunci itu. Laras merasakan tubuhnya langsung merinding. Ia menatap pintu kamar mereka yang sedikit terbuka. Lorong rumah terlihat gelap, namun suara itu terus terdengar, pelan, teratur, seperti seseorang yang sedang duduk tenang sambil menyisir rambutnya sendiri. Laras mencoba membangunkan Damar. "Mas, Mas!" Damar bergerak sedikit namun tidak benar-benar bangun. Laras kembali mendengar suara itu. Kini terdengar lebih dekat. Jantungnya semakin cepat. Akhirnya, Laras memberanikan diri turun dari tempat tidur. Ia berjalan perlahan menuju pintu kamar. Setiap langkah terasa sangat berat. Begitu ia sampai di pintu, ia mengintip ke arah lorong rumah. Gelap, sunyi, namun suara sisiran itu masih terdengar. Dan suara itu jelas berasal dari balik pintu kamar yang terkunci itu. Laras berdiri kaku beberapa detik. Ia hampir saja berjalan mendekati kamar itu. Namun tiba-tiba ia teringat kata-kata Damar malam ritual itu. "Apapun yang kamu dengar, jangan pernah buka pintu kamar itu." Laras mundur perlahan. Ia kembali masuk ke kamar dan menutupnya rapat. Namun suara sisiran itu terus terdengar cukup lama sebelum akhirnya menghilang dengan sendirinya. Sejak malam itu, Laras mulai merasa bahwa makhluk yang dipelihara oleh Damar di kamar itu bukan hanya sekedar ingin tinggal di rumah mereka. Makhluk itu mulai mengenalnya. Sejak kejadian bisikan dari dalam kamar terkunci itu, kehidupan Laras perlahan berubah menjadi semakin tidak tenang.
Walaupun toko mereka semakin hari semakin ramai dan uang yang masuk ke rumah mereka semakin banyak, Laras justru merasa seperti hidup di dalam rumah yang bukan lagi miliknya sendiri. Setiap sudut rumah terasa berbeda, terutama lorong kecil yang menuju ke kamar yang digembok itu. Setiap kali Laras melewati lorong itu, ia selalu merasa seperti sedang diperhatikan oleh seseorang. Bukan sekadar perasaan biasa, tetapi perasaan kuat bahwa ada mata yang selalu mengawasinya dari balik pintu yang tertutup rapat itu. Namun, yang paling membuat Laras semakin takut adalah perubahan yang mulai terlihat pada diri suaminya sendiri. Damar tidak lagi seperti Damar yang dulu. Awalnya, perubahan itu terlihat kecil. Damar menjadi lebih pendiam dari biasanya. Ia jarang bercanda seperti dulu dan sering terlihat melamun sendirian di depan toko meskipun pembeli datang silih berganti. Kadang ketika Laras memanggilnya, Damar tidak langsung menjawab, seolah-olah pikirannya sedang berada di tempat lain. Suatu malam, sekitar 1 minggu setelah ritual itu dilakukan, Laras terbangun karena merasa tempat tidur di sebelahnya kosong. Ia membuka mata perlahan. Kamar mereka gelap, hanya diterangi sedikit cahaya bulan yang masuk dari jendela. Damar tidak ada di tempat tidur. Laras duduk perlahan. Ia mencoba mendengarkan suara di dalam rumah. Dan kemudian, ia mendengar sesuatu. Suara orang berbicara. Suara itu sangat pelan, seperti seseorang yang sedang berbicara dengan orang lain sambil berbisik. Namun yang paling membuat Laras merinding adalah suara itu hanya satu, seolah-olah Damar sedang berbicara sendirian. Laras turun dari tempat tidur dengan hati-hati. Ia berjalan perlahan menuju pintu kamar. Begitu pintu dibuka sedikit, ia melihat cahaya lilin dari arah lorong belakang rumah. Dengan langkah pelan, Laras berjalan mendekati lorong itu. Dan dari ujung lorong, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung kaku. Damar sedang berdiri di depan pintu kamar terkunci itu. Beberapa batang lilin menyala di lantai. Asap kemenyan kembali memenuhi lorong rumah. Damar berdiri membelakangi Laras dan ia sedang berbicara. Tenang saja, suara Damar terdengar sangat pelan. Aku sudah menepati janjiku. Laras menahan nafas. Beberapa detik kemudian, Damar kembali berbicara. Rezeki sudah datang, seperti yang kamu bilang. Laras merasa jantungnya berdetak lebih keras. Ia tidak berani bergerak sedikit pun. Lalu Damar berkata lagi, namun kali ini suaranya terdengar lebih lembut. Jangan ganggu Laras. Dia tidak tahu apa-apa. Laras merasakan tubuhnya langsung merinding dari kepala sampai kaki. Ia ingin memanggil suaminya, namun lidahnya terasa kaku. Beberapa saat kemudian, Damar mengangguk pelan, seolah-olah ada seseorang yang berdiri di balik pintu itu sedang berbicara kepadanya. Setelah beberapa menit, Damar mematikan lilin satu persatu. Kemudian ia kembali berjalan menuju kamar, tanpa pernah menyadari bahwa Laras berdiri di ujung lorong. Laras buru-buru kembali ke tempat tidur sebelum Damar masuk. Ia berpura-pura tidur. Namun sejak malam itu, Laras semakin yakin bahwa suaminya benar-benar berhubungan dengan sesuatu yang berada di dalam kamar itu. Hari-hari terus berlalu. Toko mereka semakin ramai. Bahkan beberapa warga desa mulai berkata bahwa toko Laras dan Damar seperti memiliki daya tarik sendiri. Orang-orang yang lewat sering tiba-tiba merasa ingin membeli sesuatu meskipun sebenarnya mereka tidak membutuhkan apapun. Namun di balik semua keberuntungan itu, kondisi Damar justru semakin aneh. Ia mulai sering pulang larut malam dari pasar. Kadang ia duduk lama di depan kamar terkunci itu tanpa berkata apa-apa. Kadang ia terlihat seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Suatu malam, Laras melihat sesuatu yang membuat hatinya benar-benar takut.
Ketika ia melewati lorong rumah untuk mengambil air di dapur, ia melihat gembok pintu kamar itu terbuka. Pintu kamar itu sedikit terbuka, dan dari celah pintu itu terlihat rambut panjang yang sangat hitam menjuntai sampai ke lantai. Laras langsung mundur dengan nafas yang terhenti. Namun sebelum ia sempat berteriak, Damar tiba-tiba muncul dari belakangnya. "Jangan lihat ke dalam," kata Damar dengan suara dingin. Laras menoleh dengan wajah pucat. "Mas, pintunya." Namun Damar langsung menutup pintu kamar itu dengan cepat. Lalu ia memasang kembali gemboknya. Wajahnya terlihat jauh lebih serius dari biasanya. Ia menatap Laras cukup lama sebelum berkata pelan, "Mulai sekarang, kamu jangan pernah lewat lorong ini malam-malam." Laras ingin bertanya lebih banyak, namun ada sesuatu di mata Damar yang membuatnya memilih diam. Sejak malam itu, Laras semakin yakin bahwa rumah yang dulu mereka bangun bersama dengan penuh harapan perlahan berubah menjadi tempat yang menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Dan yang paling menakutkan bagi Laras adalah satu hal. Makhluk yang berada di dalam kamar itu sepertinya tidak hanya menginginkan toko mereka. Makhluk itu sepertinya mulai menginginkan sesuatu yang lain dari rumah itu. Beberapa bulan setelah ritual malam itu, kehidupan Laras dan Damar berubah jauh dari apa yang pernah mereka bayangkan sebelumnya. Secara lahiriah, hidup mereka terlihat jauh lebih baik. Toko kelontong kecil di depan rumah mereka kini menjadi salah satu toko paling ramai di Desa Wringin Kembar. Orang-orang datang hampir sepanjang hari, bahkan kadang dari dusun yang cukup jauh hanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari di sana. Namun di balik semua itu, rumah mereka justru terasa semakin gelap dan penuh ketegangan. Perubahan pada diri Damar semakin terlihat jelas. Ia semakin jarang berbicara dengan Laras. Wajahnya sering terlihat pucat, matanya seperti selalu kurang tidur, dan tubuhnya tampak semakin kurus meskipun ia makan seperti biasa. Kadang-kadang Laras melihat suaminya duduk lama di depan kamar yang terkunci itu, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Ada malam-malam di mana Damar terlihat seperti sedang mendengarkan seseorang berbicara dari balik pintu itu. Namun ketika Laras bertanya, Damar selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Tidak ada apa-apa. Suatu malam di awal musim hujan, hujan turun sangat deras di Desa Wringin Kembar. Angin kencang membuat ranting-ranting pohon di halaman rumah bergoyang keras dan suara air hujan menghantam atap rumah mereka tanpa henti. Malam itu toko sudah ditutup lebih awal karena tidak ada pembeli yang datang sejak sore. Laras sedang membereskan dapur ketika ia menyadari bahwa Damar tidak ada di dalam rumah. Awalnya ia mengira suaminya hanya pergi ke warung tetangga sebentar. Namun setelah beberapa menit berlalu, perasaan Laras mulai tidak tenang. Ia berjalan menuju lorong rumah. Dan seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya, cahaya lilin kembali terlihat dari arah kamar yang terkunci itu. Laras berhenti di ujung lorong. Hujan di luar rumah semakin deras. Dari kejauhan, ia melihat Damar berdiri di depan pintu kamar itu. Beberapa batang lilin menyala di lantai dan asap kemenyan memenuhi udara di sekitar lorong. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Pintu kamar itu terbuka, tidak tertutup, tidak digembok. Pintu itu terbuka perlahan.
Laras merasakan nafasnya berhenti sejenak. Ia tidak bisa melihat jelas isi kamar itu karena cahaya hanya berasal dari lilin di luar ruangan. Namun ia bisa melihat sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Rambut panjang yang sangat hitam menjulur keluar dari dalam kamar, seperti seseorang yang berdiri tepat di balik pintu itu. Damar berdiri menghadap ke dalam kamar, dan ia kembali berbicara dengan suara pelan. "Sudah cukup." Suara Damar terdengar lemah. "Aku sudah melakukan semua yang kamu minta." Beberapa detik berlalu, Damar tidak mendengar Arba apapun. Namun Damar kembali berbicara, kali ini dengan suara yang lebih putus asa. "Jangan ganggu Laras, dia tidak tahu apa-apa." Tiba-tiba Damar mundur satu langkah, seolah-olah sesuatu di dalam kamar itu bergerak mendekatinya. Laras ingin berteriak memanggil suaminya, namun rasa takut membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Kemudian sesuatu terjadi sangat cepat. Angin tiba-tiba bertiup sangat kencang di dalam rumah. Lilin-lilin yang menyala di lantai padam dalam satu hembusan. Lorong rumah langsung menjadi gelap, dan dalam kegelapan itu Laras mendengar teriakan Damar. Teriakan yang sangat keras, namun hanya berlangsung beberapa detik. Setelah itu, semuanya kembali sunyi. Hujan masih turun deras di luar rumah. Laras berdiri membeku di ujung lorong dengan tubuhnya gemetar. Beberapa detik kemudian, ia memberanikan diri berlari menuju lorong itu. Tangannya meraba-raba dinding untuk menemukan saklar lampu. Ketika lampu lorong akhirnya menyala, Laras melihat sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Damar tergeletak di lantai, tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, namun wajahnya terlihat seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di leher Damar terlihat bekas goresan panjang seperti dicakar sesuatu. Pintu kamar di belakangnya kini kembali tertutup, namun gemboknya masih tergantung terbuka. Laras berteriak memanggil tetangga. Beberapa warga desa datang berlari ke rumah mereka meskipun hujan masih turun deras. Namun semuanya sudah terlambat. Damar dinyatakan meninggal malam itu juga. Orang-orang desa mengira Damar meninggal karena serangan jantung atau kelelahan bekerja. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu malam itu. Tidak ada yang tahu tentang ritual, tidak ada yang tahu tentang kamar yang terkunci itu. Dan yang paling tidak diketahui oleh siapapun, setelah kematian Damar, Laras masih tinggal di rumah itu sendirian. Toko kelontong mereka tetap buka, dan anehnya, toko itu tetap ramai seperti sebelumnya. Namun beberapa bulan setelah kematian Damar, sesuatu yang jauh lebih mengejutkan mulai menyebar di desa Uringin Kembar. Para tetangga mulai memperhatikan satu hal yang tidak masuk akal. Perut Laras mulai berbesar, seperti seorang wanita yang sedang hamil. Padahal semua orang tahu satu hal yang sama. Suaminya, Damar, sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Dan sejak kabar itu mulai beredar di desa,
tidak ada seorang pun di desa Wringin Kembar yang berani bertanya satu hal yang sama kepada Laras tentang kamar yang selalu terkunci di belakang rumahnya. Karena setiap malam beberapa warga yang rumahnya dekat dengan rumah Laras masih sering mendengar suara tawa perempuan dari arah rumah itu. Kisah tentang Laras akhirnya menjadi salah satu cerita yang paling sering dibicarakan oleh warga desa Wringin Kembar. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam rumah itu setelah kematian Damar. Tidak ada yang berani memastikan siapa sebenarnya yang tinggal di kamar yang selalu terkunci itu. Namun satu hal yang selalu diingat oleh warga desa sampai sekarang adalah cerita yang sama, bahwa setiap malam tertentu ketika angin bertiup sangat pelan dan desa sudah benar-benar sunyi, dari rumah kecil di ujung jalan desa itu kadang terdengar suara seorang perempuan tertawa, diikuti oleh suara langkah kaki kecil yang berjalan di dalam rumah. Dan sejak saat itu, tidak ada seorang pun di desa Wringin Kembar yang berani membuka kamar terkunci di rumah Laras, karena mereka percaya satu hal: apapun yang dulu dipelihara oleh Damar di kamar itu tidak pernah benar-benar pergi.